Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat bias dimanapun berada, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari salah seorang sahabat bias, ya. Dia menanyakan, apakah kita dianggap bagian dari mereka kalau seandainya kita berteman di dunia nyata maupun di dunia maya dengan ahlul bid'ah secara umum. Taib. Permasalahan pertemanan di dalam Islam, ya, itu sangat diatur ketat, ya, karena sahabat, ya, kita lebih fokuskan ke sahabat karena seseorang bisa saja berteman dengan orang banyak. Akan tapi ketika dia ingin memilih seorang sahabat, hendaklah dia benar-benar memilih orang tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Karena seorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Khalil, orang yang sangat dekat dengan dirinya. Ya, orang yang sahabat yang dia berbahagi rahasia dengannya. Sahabat yang dia pergi dengan orang itu terus, sahabat curhatnya dan sebagainya, sahabat yang sangat dia percayai, sahabat yang sangat dia sayangi. Maka Rasulullah SAW memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada umatnya, ketahuilah bahwasanya seseorang itu biasanya sesuai dengan agama sahabatnya, ya. Falyanzur ahadukum man khalil. Ketika kaidah tersebut telah kita pahami, seorang sama dengan agamanya sama dengan agama sahabatnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, memerintahkan kita, falyanzur ahadukum man khalil. Ya, karena kaidah tersebut, ya, maka carilah teman. Ya, lihatlah teman kalian. Ya, falyanzur ahadukum man khalil. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Jangan sembarangan dia bersahabat, ya. Mungkin dia punya banyak teman dalam masalah bisnisnya, dia punya banyak teman di sekolahnya dan sebagainya. Namun kalau orang yang dia jadikan sahabat, hendaklah dia pilih. Orang yang dia jadikan sebagai teman duduk, itu yang harus dia pilih. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya orang ketika dia berteman dengan penjual parfum, ya, penjual minyak wangi, kalaupun seandainya dia tidak membelinya, dia akan mendapatkan bau wangi. Namun sebaliknya ketika dia berteman dengan seorang pandai besi, ya, yang mereka dekat dengan bara api dan sebagainya, ya, kalaulah seandainya kita berteman dengan duduk-duduk dengan mereka, ya, maka kalau tidak baju kita terbakar, minimal baunya kita dapatkan. Ya. Seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang hubungan persahabatan. Ketika kita merasa, oh, kita tidak akan bisa terpengaruh dengan syubhat-syubhat, kita tidak akan terpengaruh dengan ajakan-ajakannya ke dalam kemaksiatan, ya, maka ketahuilah lambat laun, ya, perlahan-lahan kita akan ditarik. Ya, sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib, karena sahabat itu, ya, sifatnya sahib, yaitu menarik. Orang kalau udah biasa duduk dengan sahabat yang biasa melakukan kemaksiatan, maka dia akan mudah, maka dia akan gampang untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Dia tidak akan benci lagi melihat kemaksiatan tersebut. Ya, dia akan mulai ridha dengan kemaksiatan tersebut. Sehingga mulai pelan-pelan dia akan melakukan hal tersebut. Begitu juga, ya, berteman dengan ahlul bid'ah, ya. Para ulama salaf, ya, pula ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka sepakat untuk tidak bermajelis, ya, untuk tidak duduk-duduk, untuk tidak bersahabat dengan para ahlul bid'ah, ya. Apalagi kalau seandainya bid'ah yang dikerjakan adalah bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Maka ini kita benar-benar berlepas diri dari orang tersebut. Adapun bid'ah-bid'ah yang di bawahnya, ya, kita tetap berlepas diri walaupun tidak 100%. Tapi kita tidak menjadikan mereka sebagai teman-teman duduk kita. Ya, kita tetap datangi mereka, kita tetap berdakwah kepada mereka, tapi kita tidak menjadikan mereka sebagai sahabat kita, sahabat karib kita, sebagai teman duduk kita, sebagai tempat kita berbagi masalah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, al-akhilla yauma idzin
ba'duhum li ba'din adu. Ya. Para sahabat nanti ketika Allah kumpulkan di hari akhir, pada hari kiamat, ya, ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan menjadi musuh bagi sahabat yang lain. Satu sama mereka, ya, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kita ke kemaksiatan, ketika kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kita kepada kebid'ahan, ya, orang-orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari kiamat kita akan bermusuhan dengan orang-orang tersebut, ya. Ketika kita menyalahkan dia bahwasanya dialah yang mengajak kita kepada kemaksiatan, maka dia akan membantah juga dia yang mau untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya, ya. Kita berdebat depan Allah Subhanahu wa taala, bermusuhan. Padahal di dunia dulu mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai, mereka menjadi sahabat satu sama lainnya. Maka itulah bahayanya, ya, pengaruh teman bagi diri seseorang. Sehingga seorang itu hendaklah dia memilih sahabat yang baik, memilih sahabat yang soleh, memilih sahabat yang bisa mengajaknya kepada ketaatan, mengajaknya untuk istiqamah di atas sunnah, ya. Bukan bersahabat dengan para ahlul bid'ah, ya. Karena bid'ah itu memiliki mafsadah, memiliki kemudaratan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama ini, padahal hal tersebut bukan bagian dari agama, ya, fa waraddun, maka itu ditolak. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala menjelaskan mafsadah bid'ah itu, seorang ketika mengerjakan sebuah kebid'ahan, maka sejatinya dia sedang berusaha untuk menyaingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Ya. Karena akidah kita yang boleh membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dari mana kita tahu ini syariat Allah atau bukan? Dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tanpa ada dalil, dia membuat sebuah ibadah yang baru, ya, maka seolah-olah dia memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat. Ya. Kemudian yang kedua, mafsadah yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, ya, bahwasanya kebid'ahan tersebut, ya, adalah penambahan untuk sebuah agama. Ya. Padahal agama kita itu adalah agama yang sempurna, telah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Ketika suatu agama telah sempurna, maka dia tidak bisa lagi untuk ditambah. Suatu yang sempurna ketika ditambah dia akan rusak, ketika dikurangi dia juga akan rusak. Ya. Sehingga ketika kita paham bahayanya bid'ah, ya, ketika kita paham bagaimana bahayanya berteman dengan orang-orang yang bisa mengajak kita kepada kemaksiatan, ya, hendaklah kita benar-benar memilih, ya, sangat perhatian dalam masalah ini, benar-benar menyaring siapa yang kita jadikan sebagai sahabat kita, ya, sahabat karib kita, teman dekat kita, dan yang kita duduk-duduk bersamanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, ya, memudahkan kita untuk memilih teman-teman yang soleh, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.